Bibi Fang. Uang kompensasi ayahku. Dasar jalan kecil. Apa kau berpikir untuk merencanakan uangku lagi? Fang Mei. Sudah kubilang sejak lama. Semuanya sudah diberi ke adikmu untuk bisnisnya. Tidak, tapi semua uang untuk rawat inap ayah sudah habis. Rumah sakit bilang kalau kita tidak bayar lagi, mereka harus menghentikan obatnya. Jadi bagaimana jika mereka menghentikan obatnya? Apa urusannya denganku? Ibu, jangan pukul dia. Wu Xiaomei. Adik perempuan hanya cemaskan. Ayo, minum segelas air untuk menenangkan diri. Tenanglah. Ayo pergi, ibu. Pergi masak. Bos Fan, silakan masuk. Lihatlah. Bos Fan, lihat, benar-benar tangkapan yang bagus. Tepat sekali. Sudah kubilang sejak lama, masih seorang mahasiswa. 200.000 ini sepadan. Bos Fan, ada apa? Jangan terburu-buru. Ada apa? Ini dia. Ini dia. Bos Fan. Ambil uangnya. Pergi sana. Cepatlah. Silakan nikmati waktu Anda. Nikmati perlahan. Tidak usah terburu-buru. Jangan ganggu kenikmatanku. Keluar. Cepat. Sayang. Bagus. Tunggu kakak minum air dulu. Aku akan memanjakanmu perlahan. Aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Aku akan minum seteguk. Ini sayang. Tuan Chuan. Tuan Chuan, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi, Tuan Chuan. Tuan Chuan, jangan pergi. Itu dia. Tuan Chuan. Tuan Chuan, jangan pergi. Jangan pergi. Coba kulihat. Kakak yang mana? Sampai duluan. Itu bukan salah satu dari kita. Jernihkan pikiranmu. Benar-benar tidak ada reaksi. Kau sudah dibius. Tolong aku. Aneh kenapa aku tidak alergi padanya. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Pakaian yang kamu inginkan. Cepat pergi. Apakah terasa nyaman? Pergi sekarang. Ya Tuhan, apakah ini aku apa yang sebenarnya terjadi?
The film was translated and narrated by M Media. Kau sudah bangun. Ini 1 juta. Tidak ada kata sandi. Milikmu. 1 juta apa? Kau mendekatiku. Bukankah kau hanya ingin 1 juta? Aku... Musuh. Baiklah, kita tidak berutang apapun satu sama lain. Aku hanya ingin 1. 100 juta. Kau tidak tua, tapi ambisimu tidak kecil. 100 juta saja. Tapi aku punya syarat. Ini syarat kami. Syarat apa? 1 bulan kemudian. Ini pasti si cantik sekolah. Sangat cantik. Apa kamu berani? Pergi minta WICHT-nya. Kenapa jadi pengecut? Kalau kamu mau pergi, pergilah. Aku tidak berani. Aku benar-benar tidak berani. Kakak akan membantumu. Pergi, pergi. Kalian berdua benar-benar pengecut. Kalau kamu tidak berani, kakak akan pergi. Aku tidak berani. Kamu pergi. Hanya makan sebanyak ini. Apa itu tidak cukup nutrisi? Apa yang sedang kumakan? Apa urusannya denganmu? Kalau tidak, aku akan menambahkan nutrisi lagi untukmu. Aku benar-benar minta maaf. Sepertinya sekarang sudah pasti. Ambil dan makanlah. Apa kau gila? Benar-benar terlalu menjijikkan. Cepat bersihkan untukku. Bersihkan, cepat bersihkan. Kembali. Kenapa orang ini seperti ini? Ada apa ini? Menstruasiku terlambat, sudah lama tidak datang. Mungkinkah? Bangsal rawat inap. Kondisi ayahmu membutuhkan rawat inap jangka panjang. Juga butuh pemulihan dan perawatan jangka panjang. Biaya bulanan membutuhkan setidaknya 100.000. Hasil tes. Seratus juta saja. Tapi aku punya syarat. Setuju satu syarat. Syarat apa? Bantu aku menghadapi nenekku. Lalu bantu aku berurusan dengan wanita-wanita itu. 100 juta ini akan jadi milikmu. Ini 1 yuan untukmu. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Keluar. Kamu menolak terlalu cepat. Sekarang, bagaimana dengan yang di perutku ini? Apa yang akan kulakukan? Jika kau tidak memberi siawaliku hari ini, 200.000. Tidak, itu salah. 500.000. Maka aku akan menandatangani sebagai kerabat untuk menyerah pada perawatan ayahmu. Dan biarkan dokter mencabut selang oksigennya. Cabut selang oksigen. Apa hakmu untuk mencabutnya begitu saja? Karena kamu jelek, atau karena kamu sudah hidup lama? Aku hanya seorang pelajar. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Berlagak polos padahal jalan. Kau tiba-tiba punya uang sebanyak itu untuk mengobati penyakit ayahmu yang tidak berguna itu. Bukankah kau baru saja menjual dirimu? Kamu. Itu karena beasiswaku sudah cair. Sungguh sulit menjadi ibu tiri. Gadis celaka ini. Sementara ayahnya terbaring di ranjang rumah sakit. Dia melarikan diri dengan uang keluarga dan kabur dengan seseorang. Orang tua, ibu tiri ini terlalu menyedihkan. Apa yang harus kulakukan? Ya ampun, pada saat ini, masih ada orang seperti ini. Anak muda zaman sekarang, benar-benar tidak berguna. Ya, memang. Kamu memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas kamu yang menyita uang kompensasi ayahku. Beraninya kau menunjuk ibuku. Kakak laki-laki itu seperti ayam. Hari ini aku beri kau pelajaran atas nama orang tua kita. Kau anak durhaka.
Nenek. Gadis ini sepertinya yang dibawa pergi oleh Xiao Juan dan yang bermalam. Nenek. Gadis ini hamil. Nenek Sing. Ini, bukankah ini milik Xiao Chuan kita? Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Pelayan. Mulai sekarang, kau harus menjaga baik-baik nyonya muda kita. Nenek. Cepat beritahu Xiao Juan kabar baik ini. Baiklah. Xiao Chuan memang luar biasa. Dia melakukannya tanpa ada yang tahu, dan menanam benihnya. Dia benar-benar luar biasa. Selagi tidak ada orang di sini, ayo kita seret dia keluar, agar kita bisa melapor kepada Bos Feng. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Cepat, cepat. Lepaskan aku! Pergi! Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Pergi! Wanita sialan ini, dan dia hamil. Dan dia masih mengaku bukan wanita murahan. Bos Fang kehilangan dia, tidur dengan pria liar. Kau. Pergi. Bangsa rawat inap. Pelayan cek. Lepaskan! Masuk. Berhenti. Tidak, siapa kau? Enyahlah. Xiao Wei. Masih baik-baik saja kan? Masih begitu murni, kalau begitu kau. Aku suka itu. Aku membenci. Dasar sampah. Pergi tanpa apa-apa, bahkan tidak membuatmu bertobat. Ya. Benar sekali. Kok wanita ini lagi? Nyonya simpanan yang mana? Aku tahu itu. Wanita ini tidak sederhana. Dia memikat pria. Satu demi satu, selalu berhasil. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Putriku benar-benar luar biasa. Hamil dengan anak entah siapa. Anak dari pria liar. Dan dia masih punya om-om kaya yang mengejarnya. Telah mendominasi dunia romansa selama lebih dari 30 tahun. Aku belum pernah bermain dengan wanita hamil sebelumnya. Aku sangat ingin mencoba perasaan ini. Itu, berikan aku 500.000 yuan. 400.000 yuan juga tidak apa-apa. 400.000 yuan. Bagaimana menurutmu? Aku akan memberikannya padamu dan kau pergi? Baik, 400.000 yuan. Jutaan aset keluargaku. Dihancurkan oleh wanita ini, bersekongkol dengan nenek gemuk sialan itu. Dan kau berani meminta uang padaku. The film was translated and narrated by M Media. Oh tidak, aku tidak akan selesai di sini hari ini kan? Aku mengirim pesan ke Sheng Yang Juan bagaimanapun. Anak di perutku adalah anaknya. Akankah dia datang? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Nyonya Muda Seng. Keluarga Seng. Cuan, Tuan Cuan, aku tidak tahu dia wanitamu. Aku melihatnya dibawa pergi oleh dua penipu ini. Makanya aku turun tangan bantu. Tidak, tolong ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Ampun. Tuan Chuan, kami tidak menyinggungmu. Ini benar-benar putri kami. Benar, Tuan Cuan. Ya, dia adalah bunga yang layu. Kami hanya takut dia akan mengotori tanganmu. Wanitaku. Kau berani menodainya. Chuan, Tuan Chuan. Di perutnya, dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Anak haram siapa itu, dan masih berani memprovokasimu. Wanita seperti ini. Kekasih gelap. Pelacur, beraninya kau berbicara tentang Tuan Cuan. Cukup. Tuan Cuan, aku akan memberi pelajaran kepada dua penipu ini untukmu. Kau hanya mohon berlapang dada. Anggap saja aku tidak ada, dan biarkan aku pergi. Kamu, turunkan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Aku bisa berjalan sendiri. Tolong, tolong. Bagaimana dengan tanganmu? Apa yang kamu lakukan? Ini. Terima kasih. Sepertinya masalahmu cukup besar. Apakah kau butuh bantuan?
Syarat 100 juta. Masih berlaku. Xiang Yanchuan, aku tidak menjual diri. Lalu bagaimana denganmu dan anak itu? Aku dengar, kau juga punya ayah yang terbaring sakit. Aku akan segera lulus dan akan mencari pekerjaan untuk menyelesaikan masalahku saat ini. Jadi tak perlu khawatir, Tuan Chuan. Bagaimanapun juga, aku juga ayah dari anak itu. Kontrak pekerjaan ini, anggap saja. Asisten pribadi. Gaji bulanan 200.000. Persyaratan pekerjaan. Segera datang saat dipanggil. Bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan sehari-hari Ketua Xiang, termasuk menghalangi wanita yang mendekati Ketua Xiang di depan nenek. Berpura-pura menjadi tunangannya. Bagaimana? Pekerjaan ini cukup sederhana, bukan? Baiklah. Namun, aku harus menambahkan 2 syarat. Pertama, kecuali nenek, kamu tidak bisa di depan orang luar mengatakan bahwa aku tunanganmu. Juga, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah ayah dari anakku. Kedua, kamu tidak bisa memaksaku. Dengan begitu, Seperti itu. Cara apa? kamu pikirkan sendiri. Setuju. Pena. Halo, Nyonya Tua. Xiao Wei, terakhir kali aku bertemu denganmu, kau masih sakit. Nenek tidak sempat melihatmu dengan baik-baik. Ternyata, kau sangat cantik. Jangan khawatir. Kali ini aku di sini untuk membelamu. Dengan benar. Kenapa meniru Xiao Wei bekerja? Dia sedang hamil. Kau tidak punya belas kasihan. Nenek, ini bukan salah Ketua Xiang. Aku mahasiswa tingkat akhir. Sekolah mewajibkan magang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa lulus. Tidak apa-apa. Mengenai magang, biarkan asistenku susun. Cukup stempel saja untukmu. Kamu tidak boleh lelah, cucu buyutku yang berharga. Nenek, tentang masalah ini, aku sudah mengurusnya. Dia sendiri ingin bekerja untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Aku menghormatinya. Begitu lebih baik. Selama periode ini, kau harus benar-benar bersama Xiao Wei. Kembangkan hubunganmu. Semoga berhasil. Sayangku yang malang, jika Xiao Chuan membulimu di masa depan, atau jika kau lelah bekerja, atau merasa dirugikan, kau harus memberitahu nenek. Nenek akan mendukungmu. Terima kasih, Nenek. Juga, dalam sebulan, pernikahan akan dilanjutkan sesuai jadwal. Selama masa persiapan ini, tinggal saja di rumah. Apa? Pernikahan? Aku tidak akan mengizinkannya, cucu buyutku. Lahir tanpa status yang layak. Pada saat itu, nenek akan mengadakan untukmu sebuah pernikahan akbar. Nenek, tentang menikah, mari kita bicarakan nanti. Aku ada rapat lain. Kau kembali dulu. Sayang, ibu mendapat keuntungan darimu setiap hari. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu banyak orang begitu baik kepada ibu? Mengenai tanggal pernikahan, sudah beres kalau begitu. Bulan ini, nenek akan sangat sibuk. Malam ini, ingat untuk membawa Xiao Wei pulang. Ketua Xiang, Tuan Chuan, pernikahan ini seharusnya tidak dalam lingkup pekerjaanku kan? Jadi, Oleh karena itu adalah syarat lain. syarat apa? Aku belum memikirkannya.
Nanti, kalau sudah kupikirkan, akan kuberitahu. Juga. Setelah punya anak, kita akan bercerai. Kau seburu itu ingin putus hubungan denganku. Apapun yang kau suka, beli apa saja. Ketua Siang, Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Aku hanya melakukan pekerjaanku sendiri dan ambil kompensasi yang layak ku dapat. Sebagai asistenku, berpakaian pantas juga bagian dari tugasmu. Jangan khawatir, perusahaan akan menggantinya. Ayah bayi ini memang punya aura ketua kuat. Kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Ini pertama kalinya aku melihat Tuan Cuan salah gunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi begini. Belum cukup. Item berikutnya. Drama pendek ketua dominan. Benar-benar tidak menipuku. Benar-benar boros luar biasa. Nenek, aku sudah selesai makan. Aku akan naik ke atas dulu. Bocah ini selalu menjaga jarak dengan orang lain. Tanpa bantuanku, kau akan kehilangan istrimu. Nenek, aku juga harus kembali. Aku akan datang mengunjungimu di lain hari. Xiao Wei. Nenek, tiba-tiba merasa sedikit pusing. Kamu saja, tinggal dan menobrol dengan nenek sebentar. Nenek, jika nenek sakit kepala, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ini adalah penyakit lamaku. Sedikit obat sudah cukup, terutama, aku ingin kau tinggal. Dan menemani nenek. Nenek, itu tidak terlalu nyaman. Xiao Wei. Kalau tidak, kenapa kau tidak tinggal di sini saja? Anggap saja ini, kau tinggal. Untuk menemaniku, ini, orang tua sarang kosong yang malang. Lihatlah Xiao Chuan seperti ini. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun padaku. Yang Chuan, dia memang tidak banyak bicara. Nenek, bagaimana bisa nenek seluktu ini? Xiao Wei, tinggal saja di sini. Dengan begini, Xiao Chuan bisa setiap hari menjemput dan mengantarmu pulang kerja, dan aku akan tenang. Kalau begitu aku akan menginap di kamar tamu. Baiklah. Pelayan, bawa nona muda ke kamar tidur di sebelah ruang kerja untuk beristirahat. Ya, Nenek juga harus istirahat lebih awal. Baiklah. Nona muda, silakan lewat sini. Wanita tua ini masih harus ikut campur. Kenapa kau di sini? Kenapa kau di sini? Aku akan segera keluar. Ini nenek. Lalu kita harus bagaimana? Kita berdua tidak mungkin tidur di kamar yang sama kan? Malam ini, kita harus menyesuaikan diri. Kalau begitu, aku akan tidur di sofa. Baik. Apa tak ada akal sehat untuk hormati wanita? Aku hanya bersikap sopan. Dan dia benar-benar ingin aku tidur di sofa. Bantu aku mengeringkan rambutku. Aku membiarkanmu tidur di ranjang.
Sekarang sudah di luar jam kerja. Pengaturan kerja adalah siaga. Tanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari Ketua Sing. Tolong aku. Wu Yuwei. Apakah aku membuatmu begitu jijik? Tidak. Ini kamu. Apa kau mencium bau aneh pada dirimu? Aroma. Istirahatlah lebih awal. Aku akan tidur di ruang ganti. Aku... Mual pagi ibu hamil. Itu seharusnya fenomena normal kan? Atau mungkin karena... Aku, Seng Yanchuan, benar-benar harus pakai cara seperti ini untuk mempertahankan seorang wanita. The film was translated and narrated by M Media. Lihat. Wanita ini hidup dalam kemewahan. Sementara kalian semua sangat menderita. Apa kalian ingin balas dendam? Tidak, Ketua Liu. Tolong jangan bercanda. Pelacur kecil ini sekarang dilindungi oleh Tuan Cuat. Bagaimana mungkin kami berani menyentuhnya? Jangan khawatir tentang ini. Aku punya rencana cerdik sendiri. Wajahku hancur. Xiao Leiku lumpuh. Meninggalkanku tanpa apa-apa. Si kecil tak tahu diri ini juga tidak akan mudah. Apakah ini pertengkaran? Wu Yuwei. Tuangkan secangkir kopi. Aku sibuk. Pekerjaan membutuhkan siaga. Bertanggung jawab atas pengaturan kehidupan. Sehari-hari Ketua Sing. Ketua Siang. Ada instruksi lain. Panggil manajer Departemen Litbang. Baik. Pemberitahuan sudah disampaikan? Wu Yuwei,
Bantu aku mencari semua kontrak terkait dengan grup Feiyan untukku. Baik. Wu Yuwei. Tolong tunda acara sosial malam ini untukku. Aku ada rapat mendadak. Jadwalku penuh. Baik. Sudah ditunda. Ada pengaturan lain. Wu Yuwei. Aku akan melakukan perjalanan bisnis dalam 3 hari. Tolong atur itinerariku dan tiket pesawat. Baiklah. Kapitalis terkutuk. Ketua Sheng. Jika kau terus seperti ini, kau akan kehilangan istrimu. Grup Feiyan ini memang punya masalah. Masalah apa? Ceritakan padaku. Tadi malam, bukankah aku bertanya padamu, apakah kau mencium aroma aneh? Langsung ke intinya. Mual pagi pada ibu hamil, meskipun fenomena normal, tidak akan begitu saja terjadi semudah itu. Jadi aku mengambil sampel sampomu untuk diuji oleh mantan teman sekelasku. Coba tebak. Itu mengandung minyak silikon polivinil alkohol yang bisa membuat orang merasakan aroma yang memikat. Jika bahan ini melebihi batas, itu akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuh. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Siang, ada instruksi lain. Untukmu, buka dan lihat. Ini adalah hadiahmu. Hadiah? Yang aku gunakan kemarin berasal dari grup Feiyan, sampel sampo. Aku tahu itu. Justru karena aku mencium aroma ini sehingga Grup Shengxi akan menandatangani kontrak 3 miliar dengan grup Feiyan. Tindakanmu membantu perusahaan menghindari kerugian setidaknya 10 miliar. Katakan padaku, bukankah kamu harus diberi hadiah? jadi, kau sudah menyuruh-nyuruhku sepanjang hari. Bukankah itu karena apa yang terjadi tadi malam? Tadi malam, Aku tidak sopan padamu tadi malam. Wu Yuwei. Aku sangat menjijikkan bagimu, bukan? Apakah aku begitu berpikiran sempit di matamu? Tentu saja tidak. Begitu ada pelanggaran perjanjian asisten, dan kau masih bilang tidak picik. Kamu pasti lelah. Ketua Siang, apa ada instruksi lain? Pergi panggil manajer departemen Litbang dan bawa dia ke sini. Baik. Hari ini, aku sibuk sepanjang hari dengan kontrak untuk grup Feiyan. Kami bahkan mengadakan rapat dewan semalaman. Namun, dengan informasimu, aku yakin besok para anggota dewan akan setuju untuk mengakhiri kontrak dengan grup Feiyan. Kamu sudah bekerja keras. Terima kasih. Aku tidak salah dengarkan. Tuan Cuan yang mendominasi Jiang Cheng benar-benar mengucapkan terima kasih padaku. Asisten Wu. Sibuk ya? Manajer Liu,
Kau mengejutkanku. Kenapa kau di sini? Ketua Xiang sedang rapat Liu Wei. dan membutuhkan sepotong informasi. Dia memintaku membawanya ke sini. Kau sedang melihat departemen R&D kami. Brosur, bukan. Biarkan aku memperkenalkannya padamu. Tidak perlu. Manajer Liu, aku bisa membacanya sendiri. Bukan apa-apa, hanya hal-hal kecil. Benar-benar tidak perlu. Aku bisa saja memperkenalkannya padamu. Sekretaris J. Karena Ketua Xiang tidak ada di sini. Kalian berdua sudah berselingkuh. Sekretaris Jin, jangan bicara omong kosong. Manajer Liu hanya datang untuk memperkenalkan padaku. Informasi Departemen Litbang, itu saja. Siapa yang tahu tentang itu? Mungkin seseorang tidak bisa menempel pada Ketua Xiang. Dan berbalik, buat cari pria yang hemat dan praktis sebagai gantinya. Bagaimanapun, tidak ada kerugian apapun. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu sendiri yang paling tahu. Baiklah. Aku tahu aku hebat. Tapi tidak perlu bagimu untuk merusak keharmonisan, karena aku kan. Diam, diam. Pria yang terlalu percaya diri. Pria yang terlalu percaya diri. Ketua Xiang, Wu Yuwei. Ikut aku ke rapat. mengapa saya sudah 5 tahun di perusahaan ini, dan masih belum bisa menjadi asisten Ketua Xiang? Tapi yang kelas 3 ini, mahasiswa dari Universitas Jelat, bisa langsung naik daun. Apa gunanya memberiku kalung? Uang bonus akan lebih praktis. Sekretaris Jin, asisten Wu sepertinya memakai kalung yang sama denganmu. Kalungku ini The film was diberikan translated kepadaku and oleh narrated pacarku yang by seorang M ketua. Media. Ini edisi terbatas global. Bukan sesuatu yang bisa dibeli mahasiswa miskin. Mampu beli komoditas kecil Liu. Jadi asisten Wu memakai yang palsu. Zaman sekarang, mahasiswa, semuanya sangat sombong. Jika punyaku palsu, maka tidak ada yang asli lagi di dunia ini. Klaim yang begitu berani. Mungkinkah kamu sedang menjilat beberapa pria tua yang kasih itu padamu? Dan asisten Wu, kamu benar-benar harus berhati-hati. Pria-pria tua zaman sekarang ini suka sekali menipumu, mahasiswi. Ini kamu lihat, disebut nebeng. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kau tidak sikat gigi. Mulutmu bau sekali. Biar ku bantu membilasnya. Kamu, jangan impulsif. Dia dari kantor ketua. Mungkin pria tua di belakangnya yang mengaturnya untuknya. Sekretaris Jin, benar. Izinkan aku mengingatkanmu sesuatu. Kalau kau cuma makin tua, bukan makin pintar. Kau juga bisa tertipu. Sekretaris Jin, ada apa denganmu? Bukan urusanmu. Pria terlalu percaya diri. Liu Wei, Bicara. apakah kamu tidak tertarik pada Wu Yuwei? Apakah kamu ingin aku membantumu? Bagaimana kamu akan membantu? Xiao Wei, aku dengar Xiao Tuan bilang, kali ini kamu benar-benar berjasa besar. Nenek, kau terlalu memujiku. Ketua Xiang sendiri yang sangat jeli. Kenapa masih panggil dia Ketua Xiang? Kamu seharusnya seperti aku saja, dan memanggilnya dengan namanya. Baiklah, Nenek. Nyonya tua. Ini adalah yang baru dipekerjakan. Pengasuh dan ahli gizi. Bagus. Pelayan, tolong bawa mereka ke bawah dulu. Ya. Datang. Silakan, kalian berdua. Kalian berdua, orang tua baru. Saat waktunya tiba, dia pasti akan panik. Aku sudah menyewa beberapa pengasuh dan ahli gizi berpengalaman untuk memastikan cicitku saat masih dalam kandungan sehat dan kuat dan tidak akan merepotkan ibunya. Nenek, bukankah ini terlalu pagi? Benar, Xiang. Yan Chuan benar. Itulah mengapa kalian anak muda. Untuk perawatan, semakin awal semakin baik. Saat waktunya melahirkan, semakin sedikit kerusakan yang akan terjadi.
Xiao Wei, nenek tak punya banyak untuk diberi padamu. Ini adalah saham nenek. Aku sudah tua sekarang, dan tidak bisa mengurus sebanyak ini lagi. Aku akan mentransfernya padamu. Aku tahu kau enggan dengan bisnis keluargamu. Karena peduli padamu, aku sudah menolaknya untukmu. Dewan Direksi Grup belum sepenuhnya di bawah kendaliku. Liu Wei polos, tak boleh jatuh ke tangan serigala dan harimau dewan. Tidak. Tidak mungkin. Aku sudah tua sekarang. Jika aku membuat keputusan apapun, cucu ini, dan menantu perempuan, tidak mendukungnya. Nenek, aku punya rencana lain untuk saham-saham itu. Rencana apa yang mungkin kamu miliki? Bukankah itu hanya mengeksploitasi setiap hari menantu perempuanku, dan bahkan melibatkan cicitku untuk ikut menderita? Kalung ini bagus. Harganya 300 juta. Dilelam. Aku juga menyukainya. Tapi kamu si nakal kecil mendapatkannya duluan. Nenek. Ayahku mengajariku sejak kecil. Orang menderita jika tidak puas. Kau sudah cukup baik padaku. Aku harus belajar untuk merasa puas. Barang ini, aku tidak bisa menerimanya. Itu akan mengurangi keberuntunganku. Masalah saham, kita bisa membahasnya nanti. Kalung. Pakai itu. Baiklah, kalau begitu, mari dengar Xiao Chuan. Ayo, pakai kalungnya. Adapun saham-saham ini, mereka akan bersamamu. Kapan saja kau punya waktu tanda tangan, itu akan berlaku kapan saja. The film was Dan translated perjanjian sahamnya, and aku narrated akan by menyimpannya M untuknya Media. dulu. Besok, Xiao Wei dan aku masih ada pemeriksaan kehamilan. Kami akan istirahat dulu. Kau pelit, penipu licik, tidak seperti. Kalau aku benar-benar ambil aset keluarganya. Kau bajingan. Beraninya kau memberiku barang palsu. Aku benci wanita matre, dan kau berani memanggilku bajingan. Aku matre. Beraninya kau bilang aku matre. Kalau aku tidak matre, apa aku akan melirikmu? Apa yang kuinginkan darimu? Apa aku mau kamu karena umurmu? Apa aku mau kamu karena performa 7 detik? Wu Wei. Apa yang kau banggakan? Apa yang kau pakai sendiri juga? Palsukan. Jadi bagaimana jika itu nyata? Jadi bagaimana jika itu palsu? Aku tidak akan marah karena ini. Marah, kau. Halo. Liu Wei. Aku sekarang menciptakan kesempatan untukmu. Ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa berakhir dengan Liu Wei? Apa? Kau sedang melihat departemen R&D kami. Profil, bukan. Biarkan aku memperkenalkannya padamu. Aku tidak tahu siapa yang mengirimnya. Email rahasia itu. Sekarang, kurasa seluruh perusahaan sudah mendengarnya. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Itu terlalu jahat. Asisten Wu, tidak. Xiao Wei. Aku juga tidak tahu siapa yang memulai rumor ini. Bagaimanapun, aku juga menyukaimu. Bagaimana kalau kita publikasikan hubungan kita? Ini juga akan baik untuk reputasimu. Kau, kemarahan macam apa yang kau tunjukkan? Aku difitnah. Cukup buruk kau, tak bantu aku kalari F, TSI. Tapi kau juga menendangku saat aku jatuh. Manajer Liu, tolong hargai dirimu sendiri. Kau tak bisa bilang hal seperti itu senaknya. Apa salahnya mengakuinya? Ini bisa melindungi reputasi Xiao Wei. Asisten Sun, datang ke kantorku. Berkencan dengan pria tua. Menggoda rekan kerja. Bahkan lapor jahat ke ketua. Sekarang, itu benar-benar. Sekretaris Jin, setelah bertahun-tahun berkontribusi pada grup, dipecat begitu saja. Sekretaris Jin, apa ini? Jalang, jangan berpura-pura simpati di sini. Hal-hal kotor yang telah kau lakukan, kau tahu betul di hatimu. Ketua Siang, ini membutuhkan tanda tanganmu. Bukan apa-apa. Aku hanya menabraknya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu.
Asisten Sun. Apa yang terjadi dengan Sekretaris Jin? Foto milikmu itu. Ketua yang menyuruhku pergi ke Departemen ET. Dan kami memeriksa alamat EP-nya. Memang diunggah oleh Sekretaris Jin. Ketua yang sangat marah. Dan segera memakatnya. Aku hanya bingung. Aku juga tidak pernah menyinggung Sekretaris Jin. Jadi, mengapa dia selalu menargetkanku? Kau tidak tahu. Saat Sekretaris The Jin film pertama was kali datang untuk translated wawancara, and dia datang narrated untuk by wawancara M. asisten Media. Ketua Sheng. Dia kemudian ditolak. Perusahaan tak punya pilihan selain suruh dia pergi dan menjadi sekretaris direktur pemasaran. Dan kemudian, tidak lama kemudian, kau menjadi asisten. Jadi, kau mengerti sekarang. Ketua Shengmu benar-benar penggoda pria. Mengapa Sekretaris Jin seperti ini? Apakah dia dipukuli? Tidak mungkin. Tangani masalah ini dengan bersih. Jangan sampai istriku tahu. Apa yang dia lakukan sehingga dia tidak ingin aku tahu? Xiao Wei. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu kram? Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah pulang dan istirahat sebentar. Sayang, ayahmu sangat galak. Aku sedikit takut kau datang ke dunia ini. Sayang, aku minta maaf. Ibu tidak bisa membiarkanmu lahir di samping orang seperti ini. Lepaskan. Kau lepaskan. Gugurkan dia cepat. Aku, nyonya tuamu, sudah menghitung segalanya. Tapi aku tidak memperhitungkanmu, rubah kecil. Kau benar-benar hamil. Kau gugurkan segera. Kalau tidak, aku akan memukulmu lagi. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ini adalah satu-satunya anak Lin Tua. Tanpa aku. Lin Tua apa yang ada? Anak apa yang ada? Kau ikut denganku. Cepat pergi. Aku tidak mau pergi. Pergi. Lepaskan. Sekretaris Jin tidak dipukuli oleh Sheng Yanchuan. Aku salah paham padanya. Lepaskan. Hentikan. Kau tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Siapa kau? Jangan khawatirkan siapa aku dulu. Suamimu selingkuh. Itu dia. Dia tidak bisa menahan godaan. Mengabaikan moralitas. Tidak menghormati istrinya. Dia mendorong kekacauan ini padamu. Kau masih di sini. Bertarung sengit. Untuk apa? Apa yang kau katakan di sini? Hak apa yang kau miliki untuk memberitahuku? Jika kau begitu mampu, pergi sekarang. Usir bajingan itu. Ambil kembali apa yang menjadi milikmu. Daripada di sini. Melawan seorang wanita. Dan bersamanya, anak yang belum lahir. Untuk memenangkan harga dirimu yang sedikit. Dan menyedihkan. Saya mengerti Anda. Tapi, memukul orang dicuriga melanggar hukum. Saya sekarang bisa memanggil polisi. Baiklah. Kalian semua tunggu saja aku. Anda baik-baik saja? Aku tidak tahu dia punya istri. Dan Wu Yue. Aku minta maaf. Wu Yue kan? Di mana kau merasa tidak nyaman? Dokter, saya di sini untuk pemeriksaan kehamilan. Bukankah kau salah satu mantan muridku? Kau adalah Nyonya Xiang kan? Anda adalah Dokter Song. Ya, itu aku. Mengapa kau datang sendiri? Kesalahpahamanmu dengan Ketua Xiang belum terselesaikan. Kesalahpahaman, ya. Dia tekan titik akupunktur Tai Chongnya, yaitu jari kaki pertama, dan ruang antara jari kaki kedua, 2 cun di atas. Ya, Aku melihat Ketua Xiang belajar dengan sangat rajin. Dia benar-benar berusaha keras untuk seorang ketua konglomeratnya. Bersedia mempelajari hal-hal ini untuk istrinya. Itu benar-benar tidak mudah. Dia untuk saya.
melakukan banyak hal. The film was translated rawat inap. and narrated by M Media. Melihat adalah percaya, mendengar tidak. Nilai seseorang jangan cuma dengar kata-katanya. Juga lihat tindakan mereka, ketua Seng bijak. Kenapa kau tak telepon aku buat cek kehamilan? Anda orang yang sangat sibuk. Bagaimana mungkin saya mengganggu Anda? Karena kamu baik-baik saja. Ayo pulang. Ayo pergi. Maaf, saya salah paham pada Anda. Tak apa, aku bertindak sendiri, pasti berubah lain kali. Halo, Halo, Ketua Sheng. Nona Lin, dia kembali. kenapa dia kembali? Dia benar-benar bintang besar. Apakah Lin Keking ada di sini? Seorang bintang besar. Apakah Lin Keking ada di sini? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dengar dia cahaya bulan putih ketua Xiang. Apa kalian masih ingat gosip dari dulu? Kalian bilang, apa mereka akan hidupkan lagi api lama? Mungkin saja. Rencana proposal. Xiang Yang Chuan tahu Lin Keking kembali. Apakah dia terburu-buru untuk melamar? Asisten Wu. Tamu hari ini sedikit istimewa. Ketua Sheng secara khusus menginstruksikan untuk memperlakukan mereka dengan baik. Bagaimana kalau ini? Kamu tetap di sini dan periksa persiapan tempat acara. Aku akan membahas menu dengan manajer. Baiklah. Pemilik aslinya sudah kembali. Jadi dia bahkan tidak akan memberi kompensasi kepada Nyonya nominal ini lagi. Apakah kamu Yue? Dan Anda siapa? Lin Keking. Aku Keking. Teman Yan Chuan. Nona Lin. Saya sudah sering mendengar tentang Anda. Baru saja kembali. Yan Chuan dan Nenek sudah sebut soal kamu. Terima kasih banyak untuk selama ini, karena telah merawat mereka. Sama-sama. Namun, sekarang setelah aku kembali, kamu seharusnya sadar akan statusmu. Xiao Wei. Kenapa Anda di sini? Aku lihat kamu akhir-akhir ini kurang sehat dan mengalami mual di pagi hari. Aku di sini untuk memijat bahu dan lehermu dan relaksasi anggota tubuh untuk merilekskan otot-otot emo. Santai untuk meredakan ketegangan otot. Anda juga bisa memijat. Itu. Akhir-akhir ini, saya juga merasa bahu saya pegal. Bagaimana kalau memijat bahu saya saja? Xiao Wei. Apakah The tekanan film ini was baik-baik saja? translated Ya. and narrated by M Media. Saya sudah sangat lelah malam ini. Mungkin datang lagi besok. Baiklah. Kalau begitu istirahatlah lebih awal. Selamat malam, Xiao Wei. Aku akan menunggumu di Garden Hotel besok. Kuharap kamu akan menyukai upacara lamaran besok.
Tidak. Woi. Anda saat ini berada di tempat orang lain. Lebih baik segera bereskan dan pergi lebih awal. Apakah saya salah paham pada Xiao Chuan? Apakah dia akan melamar saya? Kenapa kamu di sini lagi? Oh, benar. Pasti Yan Chuan yang memintamu datang sebagai saksi kan? Saksi, benar sekali. Malam ini, Yan Chuan akan melamarku. Dia pasti memintamu untuk datang sebagai saksi kan? Halo, Direktur. Baik, Direktur. Aku akan segera ke sana. Aku benar-benar minta maaf. Xiao Wei, malam ini, aku ada latihan untuk upacara lamaran. Direktur tiba-tiba menambahkan adegan untukku. Aku harus segera pergi. Aku mungkin tidak bisa datang ke acara malam ini. Bisakah kamu menggantikanku? Plot macam apa ini? Orang lain hidup kaya karena ketua besar. Semua orang mengagumi. Tapi saya bertemu ketua besar dan hamil. Hanya untuk berakhir sebagai pengganti. Aku tidak ada jawaban. Kalau begitu, aku anggap itu ya. Terima kasih sudah mau direpotkan. Sampai jumpa malam ini. Terima kasih. Selamat tinggal. Ini Xing Yang Chuan melamar saya. Tidak, ini adalah latihan. Dia akan melamar Lin Keqing. Apa kamu tahu? Sejak lama, aku tidak percaya pada cinta. Tapi aku kebetulan bertemu denganmu. Aku mengembangkan untukmu, untuk siapapun, perasaan yang belum pernah kumiliki. Ini 1 yuan. Jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Aku mulai merindukan untuk melihatmu setiap hari. Selama aku memikirkanmu meninggalkanku, aku akan merasakan ketakutan yang mendalam. Siapa yang berani menyentuh nona muda keluarga Senku? Entah sejak kapan, aku mulai takut. Takut akan kecantikanmu, kebaikanmu, tidak akan menjadi milikku di masa depan. Takut akan kelembutanmu. Kelembutanmu akan menjauh dariku. Takut bahwa kamu yang begitu baik akan menolakku, mendorongku menjauh. Kelas akan dimulai. Kelas apa? Kemudian aku berpikir, dalam hidup seseorang harus percaya sekali, meskipun hanya sekali. Bagaimana denganmu? Bisakah kamu mempercayaiku? Hidup sekali. The film was Untuk satu seumur translated hidup. and narrated by M. Maukah kamu Media. menikahiku? Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Apakah lamaran ini benar-benar untuk saya, atau
Cahaya bulan putih Anda sudah kembali, aku harus pergi. Jangan gugup. Ini akan segera tiba. Kamu tidak mengerti. Ketua Sheng, ini gawat. Nyonya hilang. Apa? Maaf sudah mengganggu hidup Anda. Sekarang, cahaya bulan putih kesayangan Anda sudah kembali. Saya harus menyingkir. Terima kasih sudah menyelamatkan saya 2 kali. Wu Yuwei. Kamu berani kabur dari pernikahan. Yan Chuan, dia mengabaikan martabatmu. Pada hari sepenting itu, dia kabur dari pernikahan. Kenapa kamu tidak bisa melihat? Aku di belakangmu. Aku selalu menyukaimu. Jika sesuatu terjadi pada Yuwei, aku buat keluargamu bayar nyawa. Dia sendiri yang kabur dari pernikahan. Apa hubungannya dengan keluarga Lin kita? Jangan berpikir. Trik kecilmu di balik layar. Aku tidak tahu. Yan Chuan. Tuan Chuan. Itu benar-benar bukan aku. Xiao Wei ada di tanganku. Datanglah sendiri ke gudang pinggir barat. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Xiao Chuan. Ayah. Cepat bantu Tuan Chuan mencari satu wanita bernama Wu Yuwei. 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 Ketua Sheng memang kekasih yang setia. Dia langsung terpancing hanya dari sebuah pesan teks. Ketua Sheng, maafkan aku. Setelah kakiku patah, tidak menurut. Biarkan dia pergi. Cepat lihat. Kekasihmu, bekingmu. Sekarang seperti anjing, tergeletak di tanah. Lari, jangan pedulikan saya. Mereka adalah sekumpulan anjing gila. Biarkan dia pergi. Ada apa? Hadapi aku. Lepaskan jalan kecil ini. Baiklah. Potong kakimu sendiri. Tidak. Anda tidak bisa. Tidak, Kak Chuan. Jangan dengarkan dia. Sheng Yan Chuan. Anda tidak bisa. Tidak. Jika Anda berani memotongnya, saya tidak akan pernah memaafkan Anda seumur hidup ini. Ketua Sheng, mari kita mulai. Tidak. Tidak. Sheng Yan Chuan. Tidak. Ketua Sheng, jika kau tidak bertindak sekarang, aku tidak keberatan dengan wanitamu. Bersenang-senang. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. The film was translated and narrated by M Media. Yan Chuan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan mencabut kulit kepalanya. Kak Chuan, maafkan saya. Ini semua salah saya. Ini semua salah saya. Sudah baik-baik saja sekarang. Tolong. Jangan marah. Hari ini, bukankah Anda dan Nona Lin akan menikah? Jika Anda kembali sekarang, itu akan menunda hari baik Anda.
aku dan Lin Keqing akan menikah. Apakah kamu bodoh selama 3 tahun setelah hamil? Istriku. Bukankah dia benar dalam pelukanku? Akan kulihat siapa yang berani menyentuh adikku. Kita ini terlalu cepat atau terlalu lambat? Yan Chuan? Saya pikir sebelumnya saya bisa melakukan apapun sendiri. Bisa menelan semua kepahitan sendiri. Bisa sendiri bangkit dari semua keterpurukan. Sampai Anda muncul. Saya menemukan bahwa dengan seseorang di sisi saya, semua pasang surut terasa seperti embun manis. Ternyata, dipercaya, membuat seseorang berani hadapi bahaya ekstrem. Biarkan dia pergi. Kita, dengan kemungkinan sangat kecil, bertemu dan jatuh cinta. Sungguh merupakan hal yang sangat indah. Jadi, apakah Anda menerima saya? Baik dalam kemiskinan atau kekayaan? Baik dalam sakit atau sehat? Sampai maut memisahkan kita. Silakan, kedua pengantin baru, tukarkan cincin. Ayo, berbaliklah. Lihat. Ayah. Yan Chuan. Terima kasih. Pergi ke neraka. Xiao Wei. Xiao Wei. Xiao Wei, bangun. Xiao Wei. Xiao Wei. Tolong cepat bangun dan bicara dengan nenek. Tidak ada siapapun yang bicara dengan wanita tua ini. Xiao Tuan, si nakal itu, sangat sibuk. Setiap hari, dia lari ke kuil itu. Pengikut setiamu, Xiang Yan Chuan. Hari ini, karena istri tercinta Wu Yuwei disakiti. The film was translated Dan sekarang tidak and sadarkan diri di narrated tempat by tidur. M-Media. Bersumpah di depan Bodhisattva Guanyin. Berharap istri tercintaku segera sadar dan pulih. Dan putra tercintaku akan lahir dengan selamat. Setelah ini terkabul, aku bersumpah jadi vegetarian 3 tahun. Membangun 100 sekolah dasar Project Hope. Dan 100 jalan desa untuk memenuhi sumpahku. Xiao Wei. Lihat. Nenek menemukan sesuatu di tempat Xiao Tuan. Xiao Wei. Panduan kehamilan baru. Coba lihat. Tertulis di sini. Setiap malam, rendam kakimu di air panas.
Dan pijat. Dan di sini tertulis, Xiao Wei akan lupa minum tablet kalsium tepat waktu. Jadi atur alarm untuk mengingatkannya. Juga, dan ini. Lihat. Bahkan setelah bayi lahir selama 1 bulan. Bantal jenis apa yang harus digunakan? Semuanya tercantum. Coba katakan padaku. Bukankah dia bodoh? Xiao Wei. Tunggu sebentar. Ketua Xiang tidak ada di sini. Tunggu sebentar. Tuan Chuan. Keluarga Lin kita sudah bantu kamu atasi kelompok ketua Liu dan membersihkan semuanya. Kami juga menemukan spesialis otak terbaik untuk istrimu untuk memberikan perawatan. Bisakah kamu melepaskan kami? Awalnya, tidak. Tapi barusan aku bersumpah kepada Bodhisattva. Jadi aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi apa? kamu tidak boleh muncul di Jiangcheng lagi. Ketua Xiang. Nyonya sudah bangun. Sungguh suatu berkah bahwa kakak ipar bangun kali ini. Tidak ada masalah besar, hanya perlu istirahat sedikit lagi, dan diobservasi, lalu dia akan baik-baik saja. Itu luar biasa. Itu benar-benar berkah dari surga. Itu bagus sekali. Xiao Wei. Xiao Wei. Bisakah kamu mendengarku? Kamu sudah bangun. Kak Chuan, kenapa janggutmu sangat berantakan? Bagaimana? Apakah baik? Lezat. Makan lagi. Baiklah. Aku akan menang. Menang. Ada apa? Bocah ini, apakah dia menendangmu? Kakak Chuan. Aku rasa ketubanku pecah. Apa? Sedang menjalani operasi. Tuan Chuan. Jangan khawatir. Para dokter semua bilang, semuanya berjalan lancar. Kau mondar-mandir, membuatku pusing. The film Apa was yang kamu tahu? translated Jomblo. and narrated by M Media. Jangan menyerang pribadi seperti itu. Baiklah, aku jalani shift malamku dengan baik. Dan kau menyeretku ke sini. Adikmu ini seorang ahli beda, bukan dokter kandungan. Zijin, kamu seharusnya tetap memaafkannya. Dia hanya cemas. Nenek Sheng, aku tahu. Aku tidak menyangka. Gunung Tai runtuh di depan mata. Dan Tuan Chua, yang tidak mengubah ekspresinya, juga memiliki yang seperti itu. Hari ketakutan dan kecemasan. Dokter, bagaimana keadaannya? Ibu dan anak perempuan selamat. Selamat. Ibu dan anak perempuan. Dasar kau bajingan. Kau akan punya seorang putri kecil. Apakah kau khawatir bahwa kau tidak bisa menyentuh putrimu? Istriku. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Yan Chuan, pergi peluk bayinya. Yan Chuan, kau peluk dia. Jangan takut.
Aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak demam. Aku tidak merasa ingin muntah. Tidak ada ruam yang muncul. Bagus sekali. Xiao Wei. Si Jun. Aku bisa memegangnya. Aku bisa memegangnya.